Tragedi kecelakaan maut melibatkan bus pariwisata terjadi di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus pariwisata membawa rombongan pelajar dari SMK Lingga Kencana Depok yang sedang melakukan kegiatan perpisahan. Kecelakaan terjadi pada Sabtu malam saat bus melintas dari arah Lembang menuju Subang. Insiden bermula saat bus milik Trans Putra Fajar tiba-tiba oleng dan menabrak mobil dan langsung terguling ke kanan kemudian menghantam dua motor di jalur berlawanan. Akibat kecelakaan maut ini, puluhan pelajar luka-luka serta 11 orang dilaporkan meninggal dunia, di mana 10 korban diantaranya siswa SMK Lingga Kencana. Saat ini korban meninggal dunia berada di RSUD Subang. Sementara itu, 46 penumpang bus yang mengalami luka dipindah perawatannya dari Subang ke Depok, Jawa Barat. Berdasarkan data, para korban luka akan dibawa ke 3 rumah sakit di Depok. Sebanyak 24 ambulans membawa korban luka berat ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II. Berdasarkan dari data, para korban luka dibawa ke 3 rumah sakit di Depok. Dengan rincian sebanyak 24 ambulans membawa korban luka berat ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, 2 ambulans membawa penumpang luka berat ke Rumah Sakit UI, dan 1 ambulans ke RSUD Depok. Sedangkan untuk 11 korban meninggal dunia akan dibawa ke RSUD Depok. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua bus rombongan beserta pelajar SMK Lingga Kencana yang selamat dari kecelakaan maut Ciater tiba di kota Depok pada Minggu dini hari. Kedatangan rombongan bus disambut tangis haru dari para orang tua dan kerabat korban. Pihak keluarga yang sudah menunggu langsung memeluk putra-putrinya saat mereka turun dari bus. Wali Kota Depok Muhammad Idris yang datang menyambut rombongan pelajar mengatakan Pemkot Depok akan menanggung biaya pengobatan dan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia. Sementara itu, detik-detik menegangkan kecelakaan maut diungkap salah satu guru pendamping siswa yang juga merupakan korban selamat. Sebelum kecelakaan terjadi, sopir dan konektor sempat memperbaiki bus saat istirahat di rumah makan. Kemudian rombongan bus melanjutkan perjalanan. Tidak kenapa-napa, tiba-tiba saya melihat karena saya di posisi depan, saya lihat nabrak mobil satu. Nah itu udah mulai oleng tuh Pak. Satu, tapi saya nggak dengar connect atau supirnya nggak gitu, saya nggak gitu dengar. Nah semakin oleng, ternyata kan mungkin turunan kali. Saya juga kurang tahu karena gelap gitu ya posisinya. Semakin oleng tuh anak-anak di dalam udah Allah. Kecelakaan rombongan bus pelajar SMK Lingga Kencana Depok di Ciater Subang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabupaten Aceh Tengah yang berada di dataran tinggi Gayo dikenal sebagai surganya kopi Arabica terbaik. Berbagai inovasi racikan kopi dikembangkan untuk memanjakan para penikmat kopi. Salah satunya seperti yang ditawarkan sebuah kafe yang menyajikan kopi Arabica Gayo dengan beragam varian rasa. Mulai dari rasa apel, anggur, mangga, dan berbagai rasa lainnya yang disukai oleh kalangan muda. Apalagi kopi disuguhkan di kafe yang berada di tepi danau Laut Tawar dengan pemandangan yang mempesona. Tak heran kalau tempat ini selalu ramai karena selain minum kopi, pengunjung bisa menyaksikan panorama alam yang mengelilingi danau. Yang indah sambil melihat aktivitas nelayan tradisional yang menambah keasrian suasana. Yang paling enak itu kan Pak, sunset nanti dapatnya, itu paling dapat golden house-nya. Kopi rasa-rasanya Pak, mungkin kalau kopi lain dia kan kopi aren, sanger gitu-gitu kan. Nah mereka ada kopi apel, mangga, strawberry gitu-gitu. Dengan keindahan alam dan inovasi kulinernya, Aceh Tengah semakin menjadi destinasi wisata menarik. Tidak hanya wisatawan lokal, tapi juga dari mancanegara. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah keluarga korban kecelakaan bus terguling terpantau mengunjungi SMK Lingga Kencana. Keluarga korban terpantau datang untuk menemui pihak sekolah dan mencari informasi terkait kondisi dari para siswa. Dan berikut laporan dari rekan kami Amrina Rida. Ya pemirsa, saat ini kami melaporkan langsung dari SMK Lingga Kencana yang merupakan sekolah dari rombongan siswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas bus terguling di area Ciater, Subang, Jawa Barat kemarin pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk suasana terkini memang di sekolah SMK Lingga Kencana sekarang masih terdapat sejumlah orang tua siswa yang mengunjungi sekolah untuk mencari kejelasan terkait dengan keadaan dari anak-anak dan juga dari keluarga mereka
memang dari informasi yang kami dapatkan pada kecelakaan tersebut ini terdapat 57 korban, di mana 11 korban diantaranya ini meninggal dunia, lalu 46 korban diantaranya ini mengalami luka-luka. Dan dari pemerintah Kota Depok ini mengirimkan ambulan untuk nantinya membawa korban tersebut ke area Depok, di mana terdapat sejumlah ambulan yang dikirimkan untuk nantinya membawa korban-korban tersebut ke 3 tempat. Dan dari para orang tua maupun keluarga saat ini pun juga masih menunggu kedatangan dari para keluarganya. Tentunya kita semua berharap agar nanti para korban bisa sampai ke Depok dengan aman dan juga selamat. Dari Depok, Jawa Barat, Amrina Rida, Bagus Prasetya, Adi Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di Kepulauan Bangka Belitung, selain keindahan pantainya, provinsi ini juga terkenal akan kulinernya yang unik. Salah satunya nasi goreng seafood bumbu lempah kuning dengan cita rasa rempah yang begitu dominan dan sangat menggugah selera. Seperti apa rasanya? Berikut liputannya. Bosan dengan nasi goreng yang begitu-begitu saja? Boleh nih dicoba nasi goreng seafood bumbu lempah kuning. Perpaduan rempah yang diolah dengan cumi dan udang menghasilkan cita rasa yang begitu gurih dan menggugah selera. Tak heran kuliner yang satu ini menjadi salah satu favorit banyak warga di Bangka Belitung. Rasanya enak, gurih, pokoknya enak sih. Soalnya di sini ada seafoodnya dan bumbu-bumbunya itu berasa. Cara mengolahnya cukup gampang. Pertama, siapkan nasi, beragam bumbu rempah, cumi, udang, dan bakso. Tumis bumbu rempah yang telah dihaluskan dan masukkan nasi ke dalamnya, lalu aduk-aduk hingga menyatu. Terakhir, masukkan ragam topping dan nasi goreng seafood bumbu lempah kuning siap dihidangkan. Nah, biasanya kan nasi goreng ini kalau nggak merah, coklat atau hitam karena kecap. Nah, tapi di sini kami mencoba mengaplikasikannya dengan bumbu lempah kuning. Dan ternyata rasanya juga nggak kalah enak dari nasi goreng biasanya. Nah, jika pemirsa ingin mencicipi menu ini tapi malas membuatnya, bisa datang ke warung yang terletak di samping kampus Universitas Bangka Belitung dengan harga Rp30.000 per porsinya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Wisatawan asal Sumeneb, Madura, Jawa Timur panik saat kendaraannya dihentikan dan akan ditarik paksa oleh sekelompok penagih utang di kota Yogyakarta. Pemilik kendaraan yang mengaku merasa tidak ada tunggakan dan memiliki surat lengkap akhirnya melaporkan kasusnya ke Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya polisi mengakui terdapat surat PPKP ganda yang dibawa pemilik kendaraan dan kelompok penagih utang. Banjir masih menggenangi Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Oheo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Akibatnya 2 kendaraan pribadi dan 2 truk yang mengangkut sembako serta hasil perkebunan terjebak dan terguling di tengah banjir. Karena tidak ada pilihan, sejumlah pengendara nekat meneruskan perjalanan dengan cara menyeberang menggunakan rakit yang dibuat warga. Viral di media sosial, seorang operator SPBU di Demak, Jawa Tengah dilabrak dan dipukuli oleh wanita tidak dikenal lantaran dituduh mengintip di toilet. Dari hasil investigasi internal yang dilakukan pihak SPBU, operator tersebut memang menyalahi aturan karena masuk ke toilet wanita, namun ia mengaku tidak mengintip. Ia hanya tidak tahan untuk buang air dan sempat masuk ke toilet pria. Karena sudah penuh, dia pun beralih ke toilet wanita. Sebuah gudang penyimpanan peralatan mainan di wilayah pergudangan Pantai Indah Dadap, Kosambi, Tangerang, ludes dilahap si jago merah. Beruntung api dapat segera dipadamkan sehingga tidak merambat ke gudang lainnya. Musim Haji 2024 pemirsa membawa berkah untuk perajin gelang di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Para perajin kembali dipercaya Kementerian Agama untuk memproduksi ratusan ribu gelang yang akan dikenakan para jemaah calon haji asal Indonesia. Musim haji menjadi berkah bagi Subandi, warga Desa Bangkalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Pria berusia 54 tahun ini kembali dipercaya oleh Kementerian Agama dalam memproduksi gelang yang akan dikenakan para jemaah haji asal Indonesia. Untuk tahun 2024, jumlah pesanan gelang mencapai 241.000 untuk jemaah dan 4.500 untuk petugas. Pembuatan gelang telah dimulai sejak 3 bulan lalu dengan melibatkan 250 orang sebagai pekerja. Bahan baku gelang menggunakan model jenis stainless steel khusus 304. Selain ringan, bahan jenis ini memiliki kelebihan tidak berkarat dan tidak menimbulkan alergi kulit pemakainya.
Subandi dipercaya membuat gelang haji sejak tahun 2009 hingga sekarang karena mampu menjaga kualitas bahan baku dan hasil produksinya. Terima kasih, sangat membantu sekali masyarakat desa. Terbantu adanya gelang haji ini, UKM dan pendapatan ekonomi masyarakat bertambah adanya gelang haji ini. Kebetulan tiap tahun kami yang mengerjakan. Bagi jemaah calon haji, gelang bermanfaat sebagai identitas diri berupa nomor paspor, kloter, maktab, serta bendera merah putih. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Di liburan kali ini kami akan mengajak Anda ke wisata air terjun yang indah dan juga eksotis, yakni air terjun Antrukan Rawon di Lumajang, Jawa Timur. Air terjun dengan ketinggian sekitar 20 meter ini memiliki keunikan karena berada di dalam goa. Berkunjung ke air terjun Antrukan Pawon yang berada di Desa Kertowono, Kecamatan Guci Alit, Kabupaten Lumajang, Anda akan disambut indahnya air terjun dari bibir goa. Ya, air terjun Antrukan Pawon memang berada di dalam gua batu yang terbentuk secara alami. Air terjun Antrukan Pawon ini juga belum banyak dikunjungi wisatawan sehingga kealamiannya masih sangat terjaga. Berada di ketinggian lebih dari 20 meter, air terjun yang berada di kaki Gunung Semeru ini terlihat indah. Apalagi saat cahaya matahari masuk dari lubang goa, menghasilkan pesona keindahan tersendiri. Tak heran jika air terjun Antrukan Pawon kerap disebut surga tersembunyi karena memiliki keindahan yang eksotis dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Bedanya sih air terjun ini sama air terjun di tempat lain sih karena di sini ada buahnya juga yang agak besar dari sendiri. Ini air terjunnya cukup tersembunyi karena dari luar nggak kelihatan. Cuman pas nyampe ke sini itu keren banget, ada buah-buahnya, terus airnya juga keren, tinggi juga. Berwisata ke sini pengunjung tak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Namun ingat, pengunjung dilarang meninggalkan sampah sedikit pun agar kejernihan air tetap asri dan alami. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.